Dung duru dum 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 duru dum 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 tiga tiga dum. Dung duru dum 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 duru dum 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 tiga tiga dum. Kawan-kawan semua, para penikmat dongeng, para pendongeng, kawan-kawan yang ingin belajar dongeng, berikut ini akan saya sampaikan bagaimana soal ekspresi. Apa itu ekspresi? Apa fungsinya ekspresi? Dan bagaimana berekspresi dalam mendongeng? Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung dalam channel YouTube saya. Tolong subscribe dulu yang di bawah situ. Saya akan mempersembahkan beberapa episode mengenai cara-cara mendongeng. Ekspresi atau mimik wajah adalah perubahan-perubahan raut wajah yang berlangsung selama si pendongeng bercerita. Jadi perubahan-perubahan mimik wajah, senyum, sedih, takut. Pertama-tama akan kita pahami dulu apa itu ekspresi. Kalau di luar ada suara kendaraan bermotor, maklum saja. Setiap manusia berbicara akan diiringi oleh perubahan-perubahan raut wajah si pembicara sesuai dengan emosi dan hasrat yang dibicarakannya. Nah, itulah pengertian ekspresi menurut saya. Jadi perubahan-perubahan emosi mengakibatkan perubahan-perubahan pada mimik wajah. Namun secara fisik perubahan mimik wajah itu disebabkan oleh perubahan bibir ketika berbicara. Jadi soal bibir. Jadi bibirlah yang menyebabkan mimik wajah kita berubah-ubah ketika berbicara. Ketika berbicara dengan emosi marah, maka bibir akan terbuka lebar, menyebabkan pipi lebih mengembang dan mata terbuka lebar atau melotot. Ya, kalau marah. Ketika berbicara dalam emosi sedih, maka bibir akan lebih tertutup dan pipi akan menurun. Nah, kita lanjutkan lagi soal emosi dulu ya kawan-kawan. Emosi manusia terdiri dari marah, ya kan? Ada sedih, gembira, dan heran. Itu emosi utama. Emosi marah dapat kita turunkan lagi menjadi emosi jengkel, kesal, kemudian dendam, atau marah dan sangat marah. Emosi gembira seperti senang hati, merasa lucu. Bisa pula kita tambahkan emosi hasrat atau rasa keinginan. Keinginan seperti manja, itu juga keinginan. Kepo, ingin tahu, antusias, mupeng, muka pengen, itu juga emosi gembira. Juga kadar kegembiraan yang berbeda-beda. Gembira saja atau sangat gembira, ya kan? Sebaliknya adalah ekspresi tidak ingin. Cuek, acuh tak acuh, atau tak peduli sama sekali. Lalu ada ekspresi heran yang meliputi takjub, yang karena terjadi di luar dugaan kita, di luar pikiran kita. Nah, itu soal bermacam-macam emosi. Kita lanjutkan dengan ekspresi muncul didasari oleh perasaan atau keadaan hati si pembicara. Jadi emosi muncul didahului dulu oleh adanya perasaan yang kemudian diucapkan muncul dalam bentuk ekspresi. Perasaan itu meliputi rasa keinginan.
Sebaliknya juga rasa tidak ingin. Jadi kata kuncinya keinginan dan sebaliknya tidak ingin. Nah, keinginan ini tercapai atau tidak tercapai, itulah intinya yang harus diketahui oleh para pendongeng. Kita dalami lagi. Sebaliknya juga ketidakinginan. Ketidakinginan itu bisa pula terjadi. Nah, sesuatu terjadi, justru kita tidak ingin dia terjadi. Maka muncullah kemudian yang disebut konflik. Perasaan itu dalam diri karena hasrat adanya di dalam diri, yang disebabkan langsung oleh keadaan di luar diri maupun di dalam keadaan dari dalam diri. Ya, sekali lagi. Perasaan itu timbul dari dalam diri, disebabkan karena hasrat dari dalam diri, keinginan dari dalam diri, maupun sebaliknya ketidakinginan dari dalam diri. Yang kedua, hasrat itu juga timbul karena pengaruh dari luar. Rasa ingin dan tidak ingin kemudian disebut sebagai motif. Dalam cerita semua adanya motif. Apa itu motif? Suatu hasrat yang terdalam dalam jiwa manusia. Motif ini kemudian menyebabkan seluruh pikiran dan tindakan manusia. Tanpa adanya motif, maka manusia tidak berbuat apa-apa. Motif rasa ingin. Misalnya dalam cerita Kancil dan Buaya, buaya ingin menyeberang sungai. Jadi motifnya dia ingin menyeberang sungai. Maka ia berpikir, dia melakukan tindakan untuk bisa menyeberang sungai. Itu contoh motif. Lalu ada juga motif ketidakinginan. Timun Mas misalnya, si ibu tidak menginginkan anaknya itu diambil oleh raksasa. Maka apa yang dilakukan oleh si ibu? Dia berpikir, dia mencari-cari cara supaya anaknya tidak diambil oleh raksasa. Itu dia soal motif. Teman-teman sekalian yang mendengarkan channel YouTube saya, kita sambung lagi. Akhirnya untuk menemukan sebuah ekspresi yang tepat, jadi kita harus mengetahui dulu motif si tokoh utama. Dari motif inilah kemudian kita cari apa yang dipikirkan oleh si tokoh utama tadi dalam dongeng, apa yang dia lakukannya. Jelas? Apa yang dilakukannya untuk mewujudkan keinginannya itu, atau apa yang dilakukannya untuk menghindari dari yang tidak diinginkannya. Kemudian dari motif muncullah emosi. Dari emosi menjelma menjadi kata-kata, dan berbarengan dengan kata-kata munculnya mimik wajah. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana sih ekspresi dalam mendongeng. Ekspresi merupakan bagian yang terpenting saat kita bercerita. Kenapa? 99% lebih pandangan penonton ketika kita mendongeng diarahkan kepada wajah si pendongeng. Tidak penting apakah wajah kita jelek, atau ganteng, atau kurang cantik, atau cantik. Namun yang lebih penting adalah ekspresi
ekspresi yang ditampilkan oleh si pendongeng. Ekspresi itu mampu membuat penonton tertawa. Nah, bahkan juga mungkin menangis. Ekspresi mampu membuat penonton atau pendengar berempati, bersimpati pada tokoh cerita yang kita mainkan. Ya, termasuk juga berempati kepada si pendongengnya. Ekspresi berfungsi untuk memperkuat bahasa pengucapan. Penonton mendengarkan sambil melihat wajah si pendongeng. Dengan kata lain, sebetulnya ekspresi merupakan bahasa non-verbal. Nah, ada bahasa verbal pengucapan, ada bahasa non-verbal, salah satunya adalah ekspresi. Ekspresi itu hadir ketika dilihat oleh mata penonton, hadir masuk ke dalam imajinasi penonton. Jadi kalau ada kata-kata yang diucapkan, lalu penonton melihat wajah atau ekspresi si pendongeng, antara kata-kata verbal dan non-verbal membentuk imajinasi dalam pikiran si penonton. Ekspresi juga menunjukkan karakter tokoh dongeng kita. Nah, kalau karakter jahat, maka si pendongeng menunjukkan ekspresi seorang penjahat. Karakter orang yang teraniaya seperti bawang putih misalnya, maka si pendongeng menunjukkan ekspresi wajah si bawang putih yang teraniaya. Seluruh pengucapan si pendongeng yang sedang memainkan tokoh bawang putih didasari dengan ekspresi seorang bawang putih yang teraniaya. Jadi, kita sekarang sudah masuk ekspresi dan karakter. Karakter adalah ekspresi yang dominan, dimulai dari awal cerita hingga akhir cerita. Nah, jadi ekspresi juga menunjukkan karakter si tokoh yang sedang kita ceritakan. Dan dia membentuk secara dominan. Misalnya tadi karakter bawang putih yang sedih. Itu harus menjelma secara dominan ketika si pendongeng bercerita. Ibu, misalnya sedih ya. Ibu, aku mau pergi mencuci dulu ya ke sungai. Nah, apapun yang diucapkan dalam keadaan apa itu bunyi, dalam keadaan apapun,